Selamat sore, kembali dengan saya Maman Gantra dari Reksa TV. Kali ini saya kembali menemui Bapak Dede Yusuf, Wakil Ketua Partai Demokrat sekaligus juga Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Itu terkait dengan putusan MK nomor 135 kalau nggak salah ya, 2024. Nah, gimana Kang sikap Partai Demokrat terhadap keputusan MK ini? Ya, baik. Terima kasih, Kak. Keputusan MK nomor 135 ini kan sebenarnya intinya adalah memisahkan antara pemilu DPD, DPR, dan Pilpres dengan pemilu daerah. Yang pemilu daerah itu adalah Pilkada, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Sebetulnya pemisahan ini kan kemarin sudah dijalankan, yaitu kita berbicara pemilu untuk memilih wakil rakyat dan pilpres. Jadi 5 kotak disebutnya. Pilpres, DPR, DPD, dan DPRD 1, DPRD 2 itu 5 kotak. Nah, pilkadanya sudah dipisah, sudah berjarak 8 bulan. Betul, betul. Nah, sekarang 2 kotaknya DPRD 1 dan DPRD 2 akan dipisahkan kepada pilkada. Tapi jaraknya diperpanjang menjadi 2 tahun, bahkan sampai 2 tahun 6 bulan. Iya, betul setengah. Nah, pada prinsipnya kalau dipisahkan, itu pun kita menjalankan apa yang menjadi mandat MK juga tahun 2019. Sudah dipisah. Namun mungkin karena ada gugatan dari atau petitum dari beberapa kawan-kawan koalisi masyarakat sipil yang mengatakan bahwa banyak kelelahan penyelenggara menjadi lelah, banyak yang korban, terus kemudian juga mungkin fokusnya menjadi fokus hanya kepada pilpresnya saja. Ya itu ada benarnya, tetapi semua itu kan sebenarnya bisa direkayasa. Salah satu rekayasa yang sudah dilakukan adalah TPS jumlah dari 500-600 pemilih sekarang hanya 300, sehingga akhirnya tidak ada yang namanya kelelahan, itu sudah tidak ada lagi. Yang kedua adalah kalau misalnya orang hanya fokus kepada pilpresnya saja, ya betul juga, makanya dikasih jeda. Nah, jeda itu kan kemarin 8 bulan. Kalau menurut pandangan kami, berikanlah kewenangan kepada DPR untuk menetapkan jeda waktu mana yang pas. Kalau sudah ditetapkan jeda waktunya 2 tahun sampai 2 tahun 6 bulan untuk DPRD, mekanismenya menjadi bingung. Pertama, Undang-Undang 1945, kalau saya tidak salah, pasal 22 ayat E mengatakan pemilu itu 5 tahun sekali, adalah untuk presiden, DPR, dan DPRD. Jadi DPRD itu masuk kepada rezim pemilu, ya, pemilu nasional, dan masa jabatan 5 tahun sekali. Nah, kalau kemudian ini ditambah 2 tahun kemudian baru pemilihan DPRD, maka masa jabatan mereka menjadi 7 tahun. Tidak ada mekanismenya, tidak ada mekanisme masa jabatan menjadi 7 tahun, karena masa jabatan adalah 5 tahun. Kalau bupati, kepala daerah, ada yang namanya PJ, pejabat sementara. Itu bisa ada pejabat sementara 1 tahun, 2 tahun, itu bisa. Tapi DPRD inilah yang menjadi isu krusial. Bagaimana caranya memberikan kewenangan tambahan tugas 2 tahun, sementara di undang-undang disebut 5 tahun. Itulah yang kemudian dikatakan MK mungkin melebihi daripada kewenangannya karena menetapkan norma. Kalau normanya cukup dipisah, kita akan cari limitnya, mungkin 1 tahun maksimal, masih mungkin. Tapi kalau sudah ditetapkan harus 2 tahun, 2 tahun setengah, ya tentu pembuat undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR juga akan kesulitan untuk membuat mekanisme seperti apa yang bisa dilakukan. Sampai saat ini beberapa partai, fraksi-fraksi, bahkan sudah ada yang dengan tegas mengatakan MK melebihi daripada undang-undang atau inkonstitusional. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak akan mengikuti keputusan MK karena ya tadi menubruk undang-undang. Saat ini pro kontra masih terjadi, baik dari akademisi, praktisi, ya kami dari Komisi 2 tentunya yang pertama, kita siap melaksanakan keputusan MK final and binding jika
sekali lagi, mandat untuk merevisi undang-undang diberikan kepada Komisi 2. Jadi saat ini mandat revisi undang-undang itu belum ada ditugaskan Komisi 2. Masih dalam tataran pimpinan. Pimpinan masih membahasnya. Nah, pimpinan DPR tentunya meminta kami untuk mengkaji dari berbagai sudut pandang. Ya, lalu kemudian nanti akan dilakukan pertemuan lagi antar pimpinan partai dengan pimpinan DPR, bahkan presiden juga akan ikut. Karena ini menyangkut semuanya, ya kan, yang terkait. Nah, baru nanti akan dirumuskan apakah ditugaskan menjadi sebuah paket omnibus law atau kodifikasi atau satu persatu diserahkan di Komisi 2, kita belum tahu. Jadi kita masih menunggu. Sementara kalau saya sebagai Wakil Ketua Umum Demokrat sendiri mendapat mandat dari Ketua Umum, kita harus kaji baik-baik. Yang paling penting adalah mandat rakyat yang sesuai diamanatkan adalah melalui pemilu. Jadi pemilu itu adalah pemberian mandat rakyat kepada wakil-wakilnya. Itu jangan sampai kemudian akhirnya terabaikan. Ya, jangan sampai terabaikan dan jangan sampai nanti politik transaksionalnya menjadi sangat tinggi sekali. Karena itu tadi dengan metode pemisahan seperti ini, maka orang akan berlomba-lomba untuk mendapatkan katakanlah kesempatan 7 tahun bertugas ya. Jadi ini juga harus dipikirkan secara bersama. Nah, itu yang saya saat ini standing position kita Komisi 2 adalah menunggu sampai pimpinan DPR memutuskan apakah ini diturunkan pada Komisi 2 atau tidak. Nah, kemudian posisi Demokrat kita kaji baik-baik, jangan sampai menyalahi undang-undang. Sebentar, Kang. Ada beberapa hal yang mungkin saya mulai dari ini. Misal tadi berlomba-lomba untuk menginikan 7 tahun. Tapi kan itu bayangan saya nih yang jadi masalah ini kan sekarang udah pemilihan kan sudah kan. Nah, nanti karena ini MK mengamanatkan paling lambat 2 tahun setelah DPR dilantik. DPR dilantik saja ada jeda 8 bulan dari pemilihan umumnya. Nah, atau selama-lamanya 2 tahun 6 bulan, 2,5 tahun. Nah, maksud saya kan, karena kan berarti nih yang periode ini kan sudah kan. Artinya ya saya nggak ngerti apakah baik. Jadi gini, yang periode ini mestinya kalau mengikuti pemilu kemarin kan kita 2024. Maka akan berakhir di 2029. Berakhirnya. Ya. Tetapi karena mandat MK mengatakan 2 tahun kemudian setelah dilantik. Nah, kami dilantik itu 2029 kemungkinan di bulan Oktober. Berarti 2 tahun kemudian 2031 bulan Oktober. Atau bisa jadi ditambah 2 tahun 6 bulan. Berarti 2032 ya. Jadi dia akan meneruskan sampai 2032. Bisa 3 tahun. Itu sesuatu yang mustahil. Nah, itu. Karena tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar hanya mengamanatkan 5 tahun. Bisa mungkin terjadi jika ada yang namanya mekanisme DPRD sementara atau DPRD transisi. Jadi 2029 kawan-kawan DPRD ini sesuai mandat Undang-Undang Konstitusi 1945 selesai. Tapi karena pemerintahannya masih ada PJ selama 2 tahun, maka perlu ada check and balance perwakilan rakyat untuk 2 tahun mendampingi PJS. Nah, siapa? Bukan yang ini, karena ini sudah selesai. Tapi ditunjuk oleh partai. Bisa jadi seperti itu. Partai menunjuk orang untuk atau wakilnya. Jadi tidak ada pemilunya. Untuk selama 2 tahun perpanjangan ini. Itu bisa seperti itu. Ada lagi yang mengusulkan pemilu sela. Berarti 2029 ini selesai, lalu DPRD bikin pemilu tambahan hanya untuk 2 tahun. Yang tentunya kosnya akan sama besarnya dengan pemilu 5 tahun. Pasti nggak akan tertarik, ya kan? Jadi yang opsi yang bisa jadi terjadi adalah ada namanya DPRD transisi, tetapi tidak dipilih langsung,
tetapi mengikuti jumlah kursi yang sudah ada, hanya orangnya nanti Bisa kan diputuskan oleh Ya. partai. Ya, saya pribadi lebih ke situ kan, lebih praktis gitu Lebih ya kan, praktis, lebih ini betul. gitu loh itu. Nah, tapi ini kan semua masih harus dikaji dengan baik. Dampaknya apa? Betul. Dampaknya adalah kalau 2029 akan ada pemerintahan. Bisa jadi pemerintahan katakanlah Pak Prabowo terus, bisa jadi ada presiden baru, tetapi kepala daerahnya sudah berhenti. Ya, ya. Isinya adalah PJ-PJ. Maka tentu akan ada yang namanya pelaksanaan RPJM, ya, rencana pembangunan jangka menengah dan panjangnya nanti punya presiden belum tentu bisa dilaksanakan dalam 2 tahun. Karena kewenangan APBD hanya diberikan kepada definitif, kepala daerah definitif. Artinya presiden terpilih nanti tidak bisa melaksanakan program-programnya kepada Daerah ya. Itu juga menjadi isu juga tersendiri. Ya, Betul. Itu jadi selama ini belum ini ya, kalau saya ini dari Akang ini belum ada solusi yang lebih apa ya, lebih definitif lah gitu lah. Belum ya? Belum ada. Semuanya masih mengkaji, semua partai masih menimbang-nimbang. Ini ibaratnya maju kena, mundur kena. Kalau kita maju mengikuti keputusan MK, indikasinya adalah melanggar konstitusi. Kalau kita tidak menjalankan, kita juga melanggar undang-undang karena MK itu final and binding. Jadi harus dicari rekayasa konstitusi ataupun juga mencari titik temu. Nah, titik temu itu ya saya belum ketemu juga sih ya. Titik temu itu menurut saya bisa macam-macam. Salah satunya adalah jumlah waktunya tidak 2 tahun. Jadi bisa saja meminta MK juga untuk melihat 2 tahun ini kan disebutkan setelah DPR RI dilantik. Nah, posisinya setelah pemilu aja. Jadi kan agak berkurang 8 bulan tuh. Betul. Ya kan, supaya jaraknya jadi 1 tahun. Nah, ini kita belum exercise. Ya. Atau yang kedua bisa saja membuat undang-undang baru. Dengan membuat undang-undang baru berarti tidak perlu merevisi yang lama. Jadi baru aja bikin baru. Jadi banyak exercise yang belum dilakukan. Gitu. Nah, isu yang terbesar adalah apakah dengan dipisah seperti ini akan mengurangi kos politik seperti kita ketahui kemarin politik transaksional menjadi tinggi sekali. Apakah dengan dipisah ini malah berkurang atau malah jangan-jangan jadi 2 kali lipat? Itu pun juga harus dikaji baik-baik. Gitu. Ya, iya, makanya saya sih ngelihat dari kan salah satu ini kan sebetulnya pemisahan dan penyatuan ini kan isu lama kan sebetulnya. Ya, itu dipisahkan juga dulu usul MK juga. Iya. Sehingga pilkada dipisahkan. Itu usul MK juga. Kita mengambil opsi 5 kotak karena sesuai dengan Undang-Undang 1945. Dan yang saya pahami itu kan alasannya lebih ke efisiensi biaya pelaksanaan pemilu itu gitu loh. Sekarang ini malah dipisah dan ya dipisahnya juga nasional daerah gitu loh, bukan misalnya tadi apa eksekutif legislatif misalnya itu. Nah itu apa tidak bisa ini lagi ini ya kan apa namanya ya final and binding ini kan yang MK ini. Ya tadi sekali lagi kita belum tahu hasil kesepakatan nanti pimpinan DPR dengan ketua-ketua fraksi ataupun juga dengan pimpinan-pimpinan partai. Kita belum tahu hasil keputusannya. Prinsipnya kami di Komisi 2 kita menunggu dulu karena pemilu kan masih jauh. Iya betul sih. Tidak terburu-buru amat juga harus betul. Harus disegerakan. Apalagi koalisi pemerintah ini saat ini baru terbangun belum 1 tahun. Jadi masih ada proses yang perlu kita. Ini kita masih banyak waktu lah untuk bisa melakukan ini. Dan juga ada 2 pendapat yang saya lihat yang ini satu Prof Mahfud ya bahwa
ini MK melampaui konstitusi kewenangan. Tapi ya apapun harus diikuti gitu. Nah, itu. Cuma ya itu tadi ada persoalan-persoalan teknis yang seperti tadi apa Kang Dede uraikan ya. Nah, sementara yang menarik juga Prof. Jimli ya mungkin sebagai ini MK ya. Sebetulnya DPR bisa membuat undang-undang peralihan gitu loh untuk mengeliminir tadi soal perpanjangan masa jabatan DPR ya, legislatif ya, termasuk kalau eksekutif kan memang lazim juga kan ada perpanjangan PJ. Cuma seperti kata Prof. Mahfud biasanya kan cuma 6 bulan, berapa bulan gitu. Ini kalau buat setengah tahun lumayan juga itu tadi. Tidak bisa program pusat terhambat selama 2,5 tahun. Ya, kurang lebih hampir sama kan seperti yang tadi saya sampaikan. Iya. Usulannya Prof. Jimli itu membuat undang-undang peralihan bisa saja, tetapi undang-undang peralihan ini kan kalau hanya berlaku pada saat peralihan akan berdampak juga nantinya kepada mekanisme lainnya. Yang mana undang-undang peralihan ini bukan hanya untuk DPRD sementara, tetapi ada yang namanya otsus, otonomi khusus. Di dalam otonomi khusus, anggota DPRD seperti kita bicara Papua, Aceh, itu juga 5 tahun sekali. Berarti harus merubah undang-undang Otsus segala otonomi macam. khusus Papua dan otonomi khusus Aceh misalnya. Pemerintahan daerah, undang-undang pemerintahan daerah juga menyebutkan berlaku 5 tahun sekali. Maka otomatis undang-undang pemerintah daerah pun harus dirubah juga. Jadi akan banyak sekali undang-undang yang akhirnya harus berubah jika menjalankan keputusan MK. Jadi nggak semudah itu juga. Iya kan? Jadi itu tadi saya katakan atau membuat undang-undang baru. Undang-undang baru artinya tidak harus mengikuti keputusan MK. Karena baru. Kalau ya keputusan MK ini kan merevisi undang-undang pemilu. Jadi banyak varian yang sebetulnya ya kita serahkan kepada pimpinan-pimpinan kita nanti untuk mengambil mana yang terbaik. Prinsipnya kalau saya di Komisi 2 beserta kawan-kawan, ya kita siap aja kalau kita harus membahas mandat yang diberikan nanti dari pimpinan DPR. Gitu. Itu menarik, Kang. Nanti saya coba tanya ke ahli hukum soal membuat undang-undang baru. Ya, undang-undang baru itu artinya kan keputusan MK itu merevisi ini yang ada. Betul. Ya kalau membuat undang-undang baru kan berarti dari nol. Iya, betul. Ya lebih praktis, lebih Gitu. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya kira ini mudah-mudahan bisa TikTok dengan sumber yang lain. Oke. Terima kasih. Selamat sore.